Om Swastiastu, para pemirsa sekalian yang saya kasihi. Dalam kesempatan ini saya ingin berbagi tentang tata cara beryoga. Para pemirsa, tentang tata cara beryoga yang ingin saya sampaikan itu sesuai dengan arti dari kata yoga dalam bahasa Sanskerta. Kata yoga dalam bahasa Sanskerta artinya sebuah upaya untuk menghubungkan diri kepada Tuhan atau sebuah upaya untuk menyatukan pikiran dengan Tuhan. Nah, itu yang disebut dengan yoga. Nah, sesuai dengan arti kata yoga tersebut, sekiranya kegiatan atau tata cara dalam beryoga itu tidak jauh berbeda dengan tata cara persembahyangan yang umum kita ketahui. Kegiatan persembahyangan itu juga merupakan sebuah yoga ya. Karena apa? Dalam bersembahyang kan kita berusaha untuk menghubungkan diri kita, pikiran kita kepada Tuhan. Namun supaya pikiran kita menjadi lebih fokus, lebih terarah dan benar-benar bisa menyatu dengan Tuhan, setelah bersembahyang dalam beryoga itu disertai dengan kegiatan yang disebut dengan japa mantra, kemudian disertai dengan dhyana dan ditopang dengan kegiatan tapa brata. Nah, itu yang dilakukan ketika melakukan yoga supaya pikiran benar-benar menyatu dengan Tuhan. Nah, japa mantra sendiri itu adalah sebuah kegiatan yang berupa pengucapan atau mengingat mantra berulang-ulang sebanyak mungkin. Misalnya kita memilih sebuah mantra yaitu mantra Gayatri. Nah, dalam berjapa mantra itu diucapkan 100 kali, 200 kali, 300 kali atau sebanyak mungkin semampunya kita mengucapkan. Kemudian juga kalau kita memilih mantra yang lain, misal mantra Om Namah Shivaya, nah kita mengucapkan mantra itu sebanyak mungkin semampunya kita pula. Nah, kemudian ini manfaat dari berjapa mantra pertama adalah supaya pikiran kita semakin dekat dengan Tuhan, supaya bisa benar-benar menyatu dengan Tuhan. Kemudian selain itu, kegiatan japa mantra juga berguna untuk melancipkan pikiran supaya pikiran itu bagaikan ujung dari pensil yang lancip atau bagaikan peluru. Nah, kegiatan japa mantra itu tidak jauh beda dengan kegiatan ngerot pensil ya, pensil yang awalnya tumpul, nggak tahu bahasa Indonesia apa ya, ngerot lah, bilanglah ngerot, dirot-rot kan awalnya tumpul menjadi lancip kan kayak begitu ya. Nah, sekiranya demikian pula berjapa mantra itu berguna untuk membentuk pikiran kita supaya lancip seperti pensil atau seperti peluru ya. Nah, pikiran itu dibentuk lancip seperti peluru karena pikiran dalam beryoga itu dipakai untuk membidik. Dalam hal ini ada sasaran bidik dalam beryoga. Yang dibidik dalam beryoga adalah atman atau roh yang ada di dalam diri kita. Nah, ini untuk tingkatan para yogi namanya ya. Keyakinannya pada atma yang ada di dalam diri ya. Karena apa? Sesuai dengan pernyataan Weda, Brahman, Atman, Aikyam, Tuhan dan Atman itu satu. Karena Atman, Tuhan dan Atman itu satu, maka orang-orang yang di tingkatan yogi yang diyakini adalah Atman yang ada di dalam dirinya. Dengan cara pikirannya dibuat lancip seperti peluru ya. Seperti orang yang menembak burung itu ya. Kan harus ada peluru yang lancip. Dan yang menjadi sasaran bidik kan burungnya kan begitu. Nah, sekiranya demikian pula dalam beryoga yang menjadi sasaran bidik adalah Sang Yang Atma dengan pikiran yang lancip seperti peluru. Nah, supaya pikiran lancip itulah pentingnya melakukan japa mantra. Nah, itu sebagian manfaat dari kegiatan berjapa mantra. Selanjutnya, kegiatan japa mantra itu juga berguna untuk melebur guna rajas yang ada di dalam pikiran. Nah, guna rajas itu membuat pikiran jadi liar ke sana kemari. Nah, ada orang yang mencoba memusatkan pikiran atau mendiamkan pikiran tanpa belajar, tanpa punya pemahaman tentang yoga. Mereka mengatakan, wih, pikiran itu susah sekali dikendalikan, pikiran liar ke sana kemari, pokoknya aduh susah didiamkan. Ya, sekiranya memang susah sekali pikiran itu untuk didiamkan. Nah, supaya pikiran itu bisa diam, itulah pentingnya guna rajas dalam pikiran dilebur dulu.
Nah, untuk meleburnya ini digunakan mantra. Mantra itu melebur guna raja, sekaligus nanti mantra yang diucapkan berulang-ulang itu akan menambahkan guna satwam di dalam pikiran. Ketika guna satwam dalam pikiran itu bertambah, akan memungkinkan pikiran jadi diam, pikiran jadi seperti binatang yang jinak dia. Nah, kalau sudah pikiran sudah jinak seperti demikian, nah niscaya pikiran itu bisa dipakai untuk menyatu kepada Tuhan. Tapi kalau pikiran masih loncat-loncat sana kemari, ya susah pikiran dipakai untuk menyatu dengan Tuhan dalam beryoga. Nah, itu fungsi atau manfaat dari kegiatan berjapa mantra. Pokoknya banyak sekali manfaat dari kegiatan berjapa mantra itu. Nah, saya akan sampaikan lagi. Manfaat dari kegiatan berjapa mantra itu juga berguna untuk menghapus berbagai karma wasana atau memori. Nah, pikiran kita itu kiranya tidak jauh berbeda dengan HP ya. Nah, HP itu kan ada kartu memori. Nah, pada kartu memori itu digunakan sebagai tempat menampung berbagai kenangan, berbagai memori lah gitu. Nah, ketika memori dalam kartu itu sudah penuh di kartu HP, kan membuat HP jadi hang, kan demikian tuh hang. Nah, supaya tidak hang, memori itu perlu di-clear. Sekiranya demikian pula pikiran kita, kalau full dengan memori ya, full dengan kenangan, full dengan karma wasana, akan memungkinkan pikiran kita jadi hang. Ketika pikiran kita hang, maka hidup kita akan sesuai dengan kepanjangan kata hang, yaitu hidup beleng-belengan, blank ya, kayak begitu. Nah, supaya pikiran kita tidak kepenuhan memori seperti HP kepenuhan memori, sekiranya itulah pentingnya kita punya karma wasana, punya memori, punya kenangan, itu dihapus dengan kegiatan japa mantra. Jadi setiap pagi kita berjapa mantra, membuat sebagian dari kenangan memori yang mungkin di malam hari itu masuk kenangan yang bukan-bukan, itu terhapus sehingga pikiran kita jadi ringan, tidak dibebani oleh memori atau karma wasana, sehingga hidup kita tidaklah sampai blank gitu, karena pikiran kita sudah ringan, tidak ada memori. Nah, memori itu bisa dihapus dengan kegiatan berjapa mantra. Nah, itulah sekilas tentang dari manfaat dari melakukan japa mantra ketika kita hendak melakukan yoga atau menghubungkan pikiran kita kepada Tuhan. Tentang kelengkapan bagaimana manfaat dari melakukan japa mantra itu, kalau kepingin tahu para pemirsa, silakan kalau beli buku Japa Yoga namanya ya. Itu karangan Swami Siwananda, penerbit buku Paramita, penerjemahnya Bapak Made Aripto Wibawa. Di sana banyak dijelaskan tentang apa sih japa yoga, apa sih manfaatnya itu berjapa. Di sana diterangkan secara detail. Nah, untuk selanjutnya saya menerangkan tentang dhyana. Dhyana artinya meditasi. Dalam hal ini ketika kita melakukan yoga, maksudnya melakukan japa mantra untuk menyatukan pikiran dengan Tuhan, sekiranya bersamaan dengan itu disertai dengan dhyana atau meditasi. Dhyana atau meditasi itu adalah sebuah upaya untuk mendiamkan pikiran dengan mengarahkan perhatian pada sebuah titik ya. Bisa kita dalam meditasi kita membuat titik di dinding. Nah, titik itu dipandangi ya. Pokoknya sambil berjapa, titik itu dipandang, jadi perhatian di sana. Nah, dengan cara itu akan membantu pikiran itu bisa diam, membuat pikiran itu sesuai dengan kepanjangan kata titik ya. Titik itu tidak berkutik ya. Di dalam hal ini pikiran menjadi tidak berkutik. Ketika pikiran sudah diam tidak berkutik, akan memungkinkan pikirannya menyatu atau menempel dengan Sang Yang Atmo yang ada di dalam hati ya. Nah, itu salah satu teknik saya bermeditasi yang mengarahkan pada sebuah titik pada dinding. Misal kita bikinlah titik kecil langsung dipandangi. Nah, selain itu saya juga, kalau saya sendiri mengarahkan perhatian itu pada ini di dalam diri. Kalau dalam diri, kalau tidak bikin titik ya, kita memandang, saya dalam meditasi memandang ujung hidung. Ujung hidung ini menjadi di alam ini menjadi nama kota ujung pandang. Jadi ujung hidung dipandang, kemudian
Dengan pandangan setengah terpejam, perhatian diarahkan di sini, di sela alis ya. Pandang dengan insting ya, mata kita terpejam seperti kita di malam hari meraba-raba memandang sebuah tempat, pintu di sebelah sana itu dengan cara insting itulah. Jadi perhatian kita diarahkan di sela alis. Nah, di sini ada pesan dari kota Kendari ya. Kendari itu kendalikan pikiran, jangan dibiarkan berlari-lari. Nah, ini mengarahkan perhatian di sela alis itu berguna untuk menundukkan sifat rajas ya. Kemudian kalau kita memandang ujung hidung, itu berguna untuk menundukkan sifat tamas. Setelah di sela alis, perhatian itu saya arahkan di sini, di lokasi hati. Jadi meditasi saya memandang ujung hidung, kemudian di sela alis, perhatiannya dirundukkan di sini di lokasi ulu hati, kemudian lagi balik sini, lagi balik pandang ujung hidung, bolak-balik kayak begitu. Kemudian kalau dirasa-rasa pikirannya sudah bagaikan besi paku yang menancap kayak begitu, agak dalam gitu rasanya, pokoknya kayak paku menancap lah gitu. Nanti perhatiannya dipertahankan di sela alis saja, didiamkan. Dan ketika perhatian di sela alis, japanya jangan diabaikannya, terus saja berjapa kayak begitu. Nah, dengan cara seperti itu pikiran bisa menempel atau menyatu dengan Sang Hyang Atmo yang ada di dalam hati. Nah, para pemirsa sekalian, tadi kan saya sebutkan kalau di sini pesan kota Kendari, di sini pesan kota Ujung Pandang. Kalau di ulu hati ini pesan dari kota Luwuk Banggai ya. Nah, Luwuk Banggai itu punya pesan luhur budi wajib untuk kendalikan rasa bangga di hati. Itu pesan dari kota Luwuk Banggai. Jadi dalam hal ini kalau kita mengarahkan perhatian terus ke sela alis, lalu ke ulu hati ya, membuat pikiran itu menyatu dengan Sang Hyang Atma. Nah, persatuan pikiran dengan Sang Hyang Atma itu memungkinkan budi kita menjadi luhur, dibuat luhurlah budi kita. Ketika budi kita menjadi luhur, tentu ada potensi, ada keahlian di dalam diri kita. Nah, ketika ada potensi, ada keahlian dalam diri kita muncul, itu akan memungkinkan ada godaan rasa bangga di dalam hati, merasa bangga kita, jadi orang hebat, jadi orang pintar dan lain sebagainya ya. Itu kebanggaan semacam itu perlu dikendalikan dengan mengarahkan perhatian semata terus pada Atma. Nanti Sang Hyang Atma itu akan menetralisir. Nah, itu menetralisir dari kebanggaan itu ya, kebanggaan yang ada di dalam hati, sehingga kita menjadi orang biasa-biasa saja. Walaupun budi kita luhur, kita jadi orang biasa-biasa saja, tidak terlalu menunjukkan kebanggaan, biasa-biasa aja, karena keluhuran budi, keahlian, kecakapan itu semua bukan milik kita, semua atas karunia Tuhan semata. Jadi tidak perlu dibanggakan, biasa-biasa saja gitu ya. Nah, itu para pemirsa sekalian, intinya dari yoga itulah sebuah penyatuan pikiran dengan Atman. Apa sih manfaatnya? Itu pertama sudah saya sebutkan tadi, meluhurkan budi ya. Kemudian kita ketahui Atman itu kan percikan sinar suci Tuhan ya. Nah, sebagai percikan sinar suci Tuhan, ketika pikiran kita menyatu dengan Sang Hyang Atmo, nah pikiran kita akan diterangi, sehingga pikiran kita jadi terang, mental kita terang, budi kita jadi terang. Itu namanya kita sudah mencapai penerangan. Diterangilah pikiran kita, sehingga perilaku kita jadi terang. Dan juga kalau pikiran kita diterangi, akan memungkinkan rasa bingung, rasa sumpah, penat itu di pikiran itu dilenyapkan oleh sinar beliau gitu. Saya sering melakukan meditasi kayak begini itu karena pikiran saya sering sumpah, sering kalut. Dengan diarahkan perhatian pikiran pada Atman atau ditempelkan pada Atman, sekiranya sifat-sifat perasaan sumpah, bingung, kacau ruwet itu bisa hilang perlahan-lahan. Dan saya merasakan suatu kesegaran. Karena Atma itu kan sumbernya hidup, sekaligus sumber energi, sumber kesegaran. Kalau kita ingin fisik segar, mental segar, pikirannya harus ditempelkan pada asalnya hidup ya. Atman itu asalnya hidup. Kalau tanpa Atman bisakah manusia hidup? Nah, ini Atman itu asalnya hidup. Jadi pikiran
diarahkan pada asalnya hidup yang merupakan sumber hidup itu sendiri. Nah, Atman itu menghidupi kita ya dengan memberikan energi, memberikan kekuatan sehingga kita menjadi segar. Nah, itu saya alami. Kemudian Atman itu sumber kedamaian. Kalau pikiran kita kacau ruwet dan lain sebagainya, mampu kita diamkan, kita heningkan. Kemudian pikiran itu nyantol pada Sang Yang Atma. Sang Yang Atma itu memberikan rasa kedamaian. Nah, itu saya rasakan sesuai dengan pengalaman saya. Jadi saya berbicara berdasarkan pengalaman. Kalau di buku lain mungkin sedikit ceritanya tentang bagaimana itu meditasi yang sebenarnya itu ada di buku. Kalau ini pengalaman langsung tentang isi buku petunjuk meditasi, saya coba praktekkan, hasilnya ya gitu, saya bisa bercerita seperti ini. Jadi para pemirsa sekalian yang saya kasihi, demikian saya punya pemahaman tentang yoga, itu penyatuan pikiran pada Sang Yang Atman ya. Keluh kesah, kesedihan itu ketika pikiran kita mampu menyatu pada Atman, itu akan dilenyapkan oleh Sang Yang Atma ya. Dan juga pikiran yang kurang cerdas ya, ketika pikiran disatukan, sifat tamasnya itu dijauhkan. Sifat tamas itu kan gelap, dijauhkan, membuat nanti pikiran itu dijadikan menjadi cerdas, menjadi brilian. Nah, seperti saya ini kan bisa bercerita karena itulah saya sering menempelkan pikiran pada Atman lewat japa mantra dan dhyana ya, meditasi. Sekali-kali saya melakukan puasa, mungkin kalau enggak sibuk saya seminggu sekali puasa. Kalau sibuk sekali mungkin 15 hari sekali ya. Kalau sibuk sekali karena kesibukan kadang-kadang ya sebulan sekali. Nah, itu saya geluti. Dan dalam melakukan yoga untuk menyatukan pikiran pada Tuhan, pada Atman di dalam diri, juga perlu disertai dengan pernapasan ya. Tarik nafas, jadi udah gitu hembuskan. Kadang-kadang saya menahan juga. Nah, ini memaksa pikiran jadi diam, seperti kita memompa senapan angin itu kan. Tek, Kokang punya pesan kontrol dan kekang nafas. Nah, energi nafas ini nanti berguna untuk mendorong pikiran kita bagaikan peluru untuk meluncur menembus Sang Yang Atma. Seperti kita menembak burung kan perlu ada anginnya ya. Kalau tanpa angin itu kan peluru tidak lari. Begitu juga penting kita ada energi angin di dalam diri, dimasukkan lewat pranayama, kemudian tahan, baru kita tarik itu pelatuk. Nah, pelatuk punya pesan pelan-pelan mata ngantuk. Nah, itu pelatuk dalam yoga itu simbol mengucapkan mantra berulang-ulang sambil memutar tasbih. Nah, sering saya alami sambil memutar tasbih kayak begitu. Kadang-kadang tidak tahan, mata ngantuk, langsung jatuh ada tasbihnya. Kan demikian juga kalau orang membidik burung itu ya. Kadang-kadang matanya terpejam, akhirnya gitu. Arah dari senapan itu tidak sesuai dengan misalnya kita mau membidik burung ya. Kalau sudah mata sampai kan goyang dia. Itu juga dalam bermeditasi, kalau sampai mata ngantuk itu ya pikirannya, bidikan dari pikiran itu bisa jadi tidak menembus Atman gitu ya. Seperti peluru arahnya lari, tidak tembus jadinya. Karena itu perlu kita menjaga jangan sampai mata ngantuk ya. Gitu ya. Nah, itu saya punya pemahaman kok di di zaman modern seperti senapan kok bisa dijadikan petunjuk ya. Senapan itu senapan angin, itu petunjuk meditasi sebenarnya itu ya, dalam senapan angin. Membidik itu membiasakan diri meditasi di keheningan, itu kepanjangan kata-kata aja ya. Istilahnya kasih warna-warni sedikit ceritanya biar tidak monoton seperti apa yang tertulis pada buku begitu aja. Saya kasih warna-warni, saya modifikasi kata-kata sehingga dalam belajar meditasi banyak yang dijadikan pedoman atau suatu pandangan lah dalam melakukan yoga ya. Nah, para pemirsa sekalian yang saya kasihi, demikianlah tentang yoga yang dapat saya sampaikan, atau tata cara beryoga yang dapat saya sampaikan.
sebagai wong tani di sore hari ini di sawah ya. Jadi saya luangkan waktu berbagi cerita begini adanya, kurang dan lebihnya sekiranya para pemirsa yang lengkapinya nanti ya. Karena saya sebagai manusia biasa ya masih banyak dengan kekurangan kayak begitu ya. Nah, pemirsa, sekian dulu saya berbagi cerita dan saya akhiri dengan ucapan para Mas Santi, Om Santi 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 Om.